Anak-anak, kita akan belajar tentang jenis-jenis usaha perseorangan dan kelompok. Usaha perseorangan yaitu kegiatan yang dikelola oleh pemiliknya sendiri tanpa melibatkan pemodal lain. Keunggulan dari usaha perseorangan yaitu pemilik tidak membagikan keuntungan dengan orang lain, pemilik bebas dalam mengembangkan usahanya, pemilik tidak bergantung kepada orang lain dalam mengatur usaha, dan pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cepat oleh pemilik usaha. Adapun kelemahan usaha perseorangan antara lain, modal dan kemampuannya terbatas, kreativitas usahanya terbatas, risiko kerugian usaha ditanggung sendiri, dan juga kekurangan tenaga kerja. Berikut contoh-contoh bentuk usaha perseorangan, yaitu usaha agraris, contohnya pertanian, peternakan, dan juga perkebunan. Usaha industri, contohnya industri batik, industri gerabah, dan juga industri sepatu. Usaha perdagangan, contohnya usaha warung, toko, supermarket, dan juga pedagang keliling. Selanjutnya, usaha ekonomi berkelompok. Usaha ekonomi berkelompok yaitu usaha yang dikelola oleh sekelompok pemodal. Adapun keunggulan dari usaha berkelompok antara lain, modal lebih banyak karena berasal dari gabungan beberapa orang, kemudian risiko dan kerugian ditanggung bersama, ide dan kemampuan usaha lebih banyak. Adapun kelemahan usaha berkelompok antara lain, pengambilan keputusan harus sesuai dengan kesepakatan bersama, keuntungan dibagi dengan pemilik modal lainnya, dan kelangsungan usaha tidak menentu karena rawan perbedaan pendapat. Berikut ini contoh-contoh usaha ekonomi berkelompok yang berbentuk badan usaha. Antara lain, firma, perseroan terbatas atau PT, persekutuan komanditer atau CV, kemudian BUMN, panjangannya Badan Usaha Milik Negara, dan juga koperasi. Firma yaitu usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih yang sudah saling mengenal dan juga saling percaya. Kemudian setiap anggotanya memiliki hak untuk melakukan tindakan. Berikut contoh sebuah firma. Kemudian persekutuan komanditer atau CV yaitu usaha yang memiliki dua macam anggota. Yang pertama anggota aktif, yaitu anggota yang berperan dalam menjalankan roda usaha, dan anggota pasif, yaitu yang bertanggung jawab dalam pemberian modal usaha. Berikut ini contoh usaha CV. Perseroan terbatas atau PT, yaitu usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih. Modal PT berasal dari penjualan saham. Saham adalah surat berharga yang menjadi bukti kepemilikan perusahaan. Berikut ini contoh-contoh usaha PT. BUMN atau Badan Usaha Milik Negara, yaitu bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat Indonesia. Modalnya ditanggung oleh negara. Adapun contoh BUMN antara lain PT Kereta Api Indonesia, IA, Pertamina, Telkom, TVRI, Kantor Pos Indonesia, BNI, BRI, Perum Peruri atau percetakan uang negara. Koperasi yaitu usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 1. Adapun modal koperasi berasal dari simpanan pokok dan juga simpanan wajib. Pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi adalah rapat anggota. Koperasi pertama kali dikembangkan oleh Bapak Muhammad Hatta dan beliau dinobatkan sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Adapun contoh koperasi antara lain KUD, KPN, KSU, dan juga koperasi sekolah. KUD yaitu usaha yang anggotanya berasal dari masyarakat pedesaan. Adapun usahanya yaitu menyalurkan sarana produksi pertanian seperti pupuk, alat-alat pertanian, dan juga obat-obatan pertanian. Selain itu, juga memberikan penyuluhan kepada para petani. Berikut adalah gambar contoh koperasi unit desa atau KUD. KPN yaitu Koperasi Pegawai Negeri.
merupakan usaha yang tujuannya meningkatkan kesejahteraan para pegawai negeri. Berikut contoh Koperasi Pegawai Negeri dengan nama Sinar Harapan. Dan ini adalah logo dari KPN. KSU yaitu Koperasi Serba Usaha, merupakan usaha yang mengelola berbagai jenis usaha, misalnya menyediakan barang-barang konsumsi, simpan pinjam, dan juga penyediaan bahan baku. Berikut contoh Koperasi Serba Usaha. Koperasi sekolah yaitu usaha yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan para siswa dengan menyediakan alat-alat perlengkapan sekolah. Berikut salah satu contoh koperasi sekolah. Demikian materi pelajaran kita hari ini. Apakah anak-anak sudah paham? Semoga semuanya sudah paham ya. Selanjutnya, kerjakan tugas berikut dengan mengerjakan soal-soal berikut ini. Oke anak-anak, selamat belajar, selamat mengerjakan. Tuhan memberkati. Terima kasih.